Gadis ini memakai lensa kontak dan memakai lipstik tebal. Setelah itu, dia menggunakan kuas rias untuk menambahkan bedak, lalu tersenyum puas, dan akhirnya menekan untuk mengambil foto. Setelah duduk di depan komputer selama setengah jam, akhirnya lahirlah foto yang memuaskan. Akhirnya memposting gambar itu secara online. Baru saja mempostingnya, memiliki ratusan, bahkan ribuan like. Bahkan ada banyak papa gula tersedia mengeluarkan uang untuk memuji kecantikannya. Tapi siapa sangka si cantik yang terkenal dengan jutaan penggemar ini. Ketika dia pergi ke sekolah, adalah itik jelek yang ditertawakan. Namanya Ngji, karena penampilannya yang jelek, dia sering dibully oleh teman-temannya. Karena dia sering terisolasi, hanya ketika dia online, dia merasa nyaman. Hari itu Ngji tidak sengaja menjatuhkan kotak kapur seorang gadis terkenal di kelas. Dia terkejut dan dengan cepat meminta maaf, lalu dengan hati-hati mengembalikannya kepadanya. Tapi gadis itu tidak melepaskannya, jadi Ngji hanya bisa memberikannya hadiah yang diberikan fansnya. Kaki tangan gadis itu, hanya dengan melihatnya, mereka dapat mengatakan bahwa ini adalah edisi terbatas, tetapi itu membuat gadis itu semakin marah. Apakah Anda menganggap saya pengemis? Kemudian menjambak rambut Ngji dan mendorongnya ke bawah. Ngji buru-buru menjelaskan bahwa itu bukan maksud dia. Kalau begitu, maksudmu apa? Kamu sangat jelek, pasti nasibmu yang adalah menjadi pengemis. Sudah mencapai titik ini, tetapi gadis cantik itu masih belum puas, dia bahkan lebih keterlaluan. Dia berdiri di depan semua teman sekelasnya, menendang rok Ngji dengan kakinya. Tapi tidak ada yang peduli. Bagaimanapun, tidak ada yang pernah menjadi pahlawan untuk menyelamatkan seseorang yang tidak cantik. Keesokan harinya Ngji khusus memakai gelang bermerek. Gadis cantik itu hanya melihatnya, dan langsung tahu bahwa gelang itu adalah edisi terbatas yang disebut ciuman lumba-lumba. Dia melepasnya dan memakai di tangannya, yang menolak untuk mengembalikannya, tapi ini sebenarnya tujuan Ngji. Dia tahu bahwa selama si cantik bahagia, dia akan memiliki beberapa hari damai. Sebenarnya Ngji bukan benar-benar tanpa teman. Min Hyun adalah seorang idol trainee, jadi dia juga merupakan objek yang terisolasi. Namun remaja ini terisolasi karena dia sangat tampan. Min Hyun sangat peduli dengan Ngji. Setiap hari pada siang hari, mereka berdua makan siang bersama di teras. Meskipun Ngji terlihat sangat jelek, tetapi terkadang mereka berdua memiliki momen dekat. Ketika dia menerima undangan Min Hyun untuk pergi keluar, Ngji sangat senang sehingga dia berguling di tempat tidur. Tapi hari itu, setelah mereka berdua selesai makan, Ngji buru-buru pamit, tidak seperti yang dia bayangkan. Ternyata, dia harus pergi ke kafe sendirian, merias wajah dan memakai wig. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia berpose untuk foto yang sangat bergaya. Setelah itu, dia menemukan sudut yang indah, dan kemudian mengambil gambar terus-menerus. Buat foto yang tepat standar Ulzang. Ketika dia sampai di rumah, dia mulai mengedit foto dengan hati-hati. Ambil foto hanya dalam 1 menit, edit dalam 8 jam. Tambahkan beberapa baris teks yang lucu. Setelah selesai, dia menekan tombol posting, dan segera jumlah suka dan komentar memenuhi layar. Dia tersenyum sangat bahagia, bersemangat seperti ketika seseorang memuji dia tentang betapa cantiknya dia. Tapi ketika seorang penggemar ingin mengajaknya kencan, dia hanya bisa berpura-pura mengabaikannya. Perbedaan di luar menariknya kembali ke kenyataan. Pada malam hari, Ngji tiba-tiba menerima pesan dari orang asing, mengatakan bahwa dia melihatnya sore ini. Dia tidak percaya pada awalnya, tetapi kemudian orang itu mengiriminya video dirinya mengambil gambar di restoran. Dia sangat panik. Kamu dalam kehidupan nyata, agak tidak seperti dalam gambar. Bebek jelek diganggu di sekolah tetapi sebenarnya adalah selebriti internet. Dia menggunakan kekuatan super komputernya sendiri, membuat dirinya sangat cantik. Tapi dia tidak menyangka bahwa seseorang diam-diam mengambil video saat dia mengambil gambar. Orang itu juga mengirim SMS bahwa jika video itu dipublikasikan, seluruh hidupnya akan hancur dan dibenci oleh orang-orang. Ngji mengalami mimpi buruk sepanjang malam, baru saja bangun dan menerima pesan dari orang itu. Selamat pagi. Ngji sangat ketakutan, siapa itu? Mungkinkah saat dia memakai riasan tebal seperti itu, bahkan memakai wig, namun masih dikenali? Pada saat ini, pihak itu mengirim pesan lagi, memintanya untuk datang ke ruang istirahat untuk menemuinya sepulang sekolah.
Tapi sekarang, karena gelang itu membuat si cantik kelas alergi, jadi sesuatu terjadi. Engji sibuk jadi dia tidak ingin peduli. Si cantik tersenyum dan mendorong kepala Engji ke bawah mengatakan bahwa dia terlalu berani. Gelang itu palsu, tanganku sakit seperti ini, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Engji duduk tercengang dan tidak mengatakan apa-apa, si cantik sangat marah, berniat menamparnya. Untungnya, kepala kelas tiba tepat waktu untuk menghentikan mereka berdua. Selama kelas olahraga, si cantik terus-menerus berbicara di belakangnya. Dan pada saat ini, Engji menerima pesan. Kenapa kamu banyak berkeringat? Siapa itu? Jika dia dapat melihat dirinya berkeringat, dia pasti ada di sekitar tempat ini. Tapi kenapa semua orang terlihat sangat mencurigakan? Kemudian dia terus menerima pesan. Dia juga tahu nama aslinya, Engji terlalu takut sehingga pingsan setelah membacanya. Untungnya, Min Hyun juga ada di dekatnya sehingga dia bergegas untuk membawa Engji ke kamar istirahat. Tapi Engji hanya ingin bersembunyi di toilet. Akhirnya menunggu akhir sekolah, dia dengan gugup berjalan ke ruang istirahat. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Melihat orang yang berjalan di depannya adalah seorang siswa laki-laki, Engji berdiri tercengang. Tak disangka, orang yang datang adalah Min Hyun. Apakah saya menakut-nakuti Anda? Min Hyun mengatakan Engji tidak terlihat setelah sekolah, jadi dia ada di sini. Engji menggunakan alasan bahwa ibunya akan datang menjemputnya, lalu menyuruh Min Hyun pulang dulu dan mendorongnya pergi. Tapi saat Engji datang ke jendela, Min Hyun masih menunggu di kursi. Mungkinkah orang itu adalah dia? Engji mengirim SMS menanyakan kapan orang itu akan datang, lalu melihat ke bawah jendela. Seperti yang diharapkan, Min Hyun mengeluarkan ponselnya, Engji dia juga menerima pesan. Kapan menurutmu aku bisa datang? Penasaran banget kan? Engji menjawab dan menoleh ke jendela untuk mengonfirmasi. Min Hyun sedang melihat ponselnya dan tertawa sekarang, mungkinkah itu dia? Engji ketakutan, kakinya melunak dan segera duduk di tanah. Dia ingat pernah secara tidak sengaja menjatuhkan ponselnya ke tanah. Min Hyun kemudian membantunya mengambilnya. Sial, bagaimana jika crushnya mengetahui rahasia mengejutkannya? Tetapi pada saat ini seseorang membuka pintu kamar. Ternyata penjaga keamanan pergi untuk memeriksa, membuatnya takut sepenuhnya. Engji buru-buru meninggalkan kamar untuk pulang istirahat. Dia berjalan di lorong gelap ketika dia melihat sosok gelap berjalan keluar. Dia memejamkan matanya rat-rat, lalu gadis itu menerima pesan dari orang asing yang bertemu sepulang sekolah. Jika tidak bertemu, orang itu akan mengungkapkan rahasianya. Engji menunggu dan masih tidak melihat siapapun, sampai penjaga keamanan mengusirnya. Lalu dia bertemu Min Hyun di lorong. Ternyata Min Hyun selalu menunggunya, dan berkata jika itu jalannya sama, ayo pergi bersama. Min Hyun melihat seekor kucing berkeliaran di jalan jadi dia mengambil makanan untuknya. Dia memberitahu Engji bahwa dia sangat menyukai kucing. Engji ingat orang itu yang juga suka kucing. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat foto-foto yang diposting Min Hyun di internet. Dia berpikir bahwa jika dia adalah orang yang menyembunyikan wajahnya itu, dia akan sangat patah hati. Apalagi dia tidak sengaja menyukai foto Min Hyun, dia tidak tahu sampai pagi ketika dia bangun. Engji pergi ke atap untuk makan siang dan melihat Min Hyun menunggu di sini untuk waktu yang lama. Dia membual padanya bahwa gadis kecantikan online terkenal menyukai postingannya. Karena mencoba melihat apakah Min Hyun adalah orang asing itu, Engji mengiriminya pesan. Dia ingin melihat apakah Min Hyun menerima pesannya tapi dia bilang baterai ponselnya habis. Ketika kembali, itu selama waktu kelas, dan tiba-tiba Engji mendapat pesan teks. Dia segera melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apa-apa. Di bus, orang itu terus mengirim SMS. Dia bahkan meminta Engji untuk memakai lipstik merah muda untuk pergi ke sekolah besok. Dan itu juga lipstik yang dia gunakan untuk berfoto. Jika Engji tidak mendengarkan, dia akan memposting foto wajah aslinya secara online. Keesokan harinya Engji ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya karena dia memakai lipstik merah muda. Kemudian mulai mengambil Engji keluar untuk berfoto. Tidak sampai guru datang, Engji melarikan diri. Tapi gurunya menganggap warna lipstik ini terlalu menyilaukan, jadi dia memintanya untuk menghapusnya. Engji melihat dirinya di cermin dan dengan cepat menyeka lipstiknya. Pada saat ini, orang itu mengirim SMS lagi,
mengatakan bahwa dia cantik. Eng Ji tidak ingin disiksa, dia berdiri di atap ingin menyelesaikan. Tetapi karena dia takut mati, dia harus mundur dan menyerah. Ketika Eng Ji naik bus, dia mendapat pesan. Itu adalah gambar yang diambil ketika dia berhenti di halte bus tadi. Eng Ji turun dari bus lalu buru-buru berlari kembali ke halte bus tadi. Dia ingin mencari tahu siapa yang mencoba menyiksanya. Orang itu terus mengirim pesan, foto itu mengatakan 307B. Eng Ji hanya bisa naik bus 307B. Melanjutkan, foto dirinya dari luar dikirim. Mungkin dia baru saja turun dari bus, jadi dia buru-buru turun juga. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Sulaiman LS, untuk mendapatkan video selanjutnya.